Hai, welcome to Artocles. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kejahatan merupakan nafsu liar kita yang terdidik di dalam tubuh. Jadi jangan dimanja supaya tidak membesar dan juga tumbuh. Hari ini kasusnya terjadi di kota Auckland, negara Selandia Baru. Tapi sebelum kesana kita kenalan dulu dengan seorang wanita bernama Becky Malabat, kelahiran tahun 1982, yang berasal dari kota Bayugan, negara Filipina, yang statusnya merupakan janda. Becky punya satu orang putra usia 9 tahun yang kemudian dititipkan pada orang tuanya karena wanita ini berangkat ke negara Selandia Baru untuk bekerja guna menafkahi anak serta mama dan bapaknya. Sebenarnya mantan suami Becky masih hidup, tapi udah kabur entah kemana. Semenjak bulan Agustus 2017, dia bekerja sebagai ART di rumah seorang pejabat tanah sampai kehidupan keluarganya mulai mendingan di kampung halaman. Namun kemudian majikannya bersikap kasar, bahkan suka masuk ke kamar Becky saat tengah malam, yang bikin perempuan itu ketakutan karena dia digrepe-grepe. Akhirnya melapor pada agensi penyalurnya hingga diadukan pada pihak yang berwajib. Namun karena saat itu nampaknya pihak kepolisian lebih membela warga negaranya, akhirnya laporan mereka gantung begitu aja. Becky pun mundur dari majikan tadi dan hampir kembali ke Filipina. Namun mikir kalau balik ke kampung, entar dia nggak bisa nyari uang untuk anaknya. Lalu makan apa? Lagian udah terlalu banyak yang dikorbankan waktu kerja di luar negeri. Makanya pihak agensi pun mencarikan majikan baru untuk Becky, lalu dapatlah yang jauh lebih baik. Inilah pasangan Romeo Kokiri dan Tamar Galvin yang sama-sama kelahiran tahun 84 yang merupakan majikan baru bagi Becky. Romeo bekerja di bidang perdagangan mobil dan juga sebagai gitaris sebuah band yang belakangan emang jarang banget tampil manggung. Sementara sang istri Tamar adalah ahli gizi berpengalaman yang sudah memiliki kantor sendiri di Auckland, sering jadi pembicara dalam berbagai pertemuan kesehatan. Pasangan ini menikah sejak tahun 2012 saat sama-sama berusia 28. Nah, pada tahun 2013 dan 2015, Tamar sempat hamil namun mengalami keguguran. Lumayan parah dampaknya sampai kemudian di tahun 2016, keduanya memutuskan untuk child free, tidak mau memiliki keturunan, hidup lebih bebas, lebih sehat, tidak berpotensi penyakit mental, dan gak kusam tampangnya ngurusin anak. Mungkin banyak yang gak setuju sama alasan mereka, tapi setiap manusia punya keputusan dan sudut pandang yang berbeda. Kita hargai saja. Semenjak bulan Juni 2018, Becky menjadi ART di rumah pasangan Kokiri dan dia sangat menyukai si tuan majikan. Romeo baginya ganteng banget, manis, bermata indah serta ramah. Kalau secara umur sebenarnya Becky lebih tua 2 tahun dari kedua majikannya, tapi ya selalu nunduk lah, namanya juga ART. Namun kalau Tamar sedang tidak di rumah, malahan perempuan Filipina tersebut suka banyak gaya, seakan menggoda Pak Romeo. Ngerasa bahwa body gemoy seperti dia harusnya lebih menarik dibandingkan nyonya. Becky hobi pakai baju yang ketat sampai nyembul gondal gandul bagian dadanya, pakai lipstik yang menor, sengaja ngepel lantai pakai kain lap supaya waktu jongkok paha dan bokongnya bisa berantakan kemana-mana. Bahkan dia lebih wangi daripada nyonya rumah, pakai parfum 1 kilo. Sebenarnya Tamar nggak begitu permasalahkan, sebab dulu di rumah orang tuanya ART-nya juga bertingkah persis seperti itu. Romeo juga bukan tipe yang jelalatan, atau mungkin penilaian mereka sama profesi ART sedikit hina, atau emang pandangan itu mereka tujukan bagi orang Asia. Intinya Romeo tidak tertarik. Sekuat apapun usaha yang dijalankan Becky nggak pernah berhasil bikin tuannya berpaling sama dia. Bahkan Abe pernah juga ya Becky pura-pura lupa pakai anduk, keluar kamar mandi keliling ruang tamu tanpa sehelai benang pun, ala-ala putri duyung terdampar di pantai. Tetap gagal bikin Romeo nafsu. Pernah juga disampaikan Romeo pada istrinya dan hampir memecat ART tersebut, tapi nggak jadi. Malahan seringnya kalau pas istri nggak di rumah, si Romeo jadi numpang nongkrong di rumah orang tuanya yang nggak jauh dari situ karena geli.
7 bulan setelah bekerja pada pasangan Kokiri, sepupu Becky menyusul ke Selandia Baru yang bernama Lourdes Artera kelahiran tahun 83 yang emang sengaja diajakin kerja lalu ditempatkan di wilayah yang sama dengan sepupunya. Lourdes menjadi ART sejak Januari 2019 pada pasangan politikus tua yang sering bepergian keluar kota ataupun keluar negeri. Ujung-ujungnya cuma penjaga rumah aja sih karena majikannya pun jarang pulang. Masak palingan dia sendiri yang makan. Seringnya gabut jadi joget-joget sendiri main sosmed atau berkunjung ke tempat sepupunya Becky yang berjarak 2 km untuk bergosip. Mereka ini termasuk enak ya jadi ART karena sama-sama punya majikan yang jarang di rumah tanpa ada anak-anak yang bikin kotor ruangan dan juga cucian bajunya tidak banyak. Bahkan kalau nggak masak pun nggak apa-apa karena majikan hampir nggak pernah makan di rumah. Akhirnya jadi kemanjaan karena Becky sering izin pada tuannya untuk jalan-jalan bareng Lourdes. Mereka suka ngopi, ngeteh, foto-foto di taman kota, jajan-jajan, atau sekedar ngegodain cowok bule yang ada di mall. Lourdes yang berusia 36 tahun ini punya 4 orang anak dan suaminya pengangguran di Bayugan, Filipina. Jadi emang setelah jadi ART, dia bener-bener tulang punggung keluarga. Bahkan orang tua dan mertua juga dia yang bayarin pengeluaran hidupnya. Kondisi yang sekarang agak bikin Lourdes khawatir karena majikannya kan sering banget keluar negeri urusan politik. Takutnya ntar pada pindah negara bisa-bisa dia kena pecat. Karena terkadang kalau majikannya pulang, suka ngobrol mengenai rencana pindah ke Singapura, pindah ke Arab Saudi, serta beberapa negara lain yang disebut. Nggak ngerti deh sebenarnya mereka kerja apa. Walaupun dia seringnya sendirian di rumah, tapi nggak leluasa juga karena CCTV selalu on hampir 24 jam mengawasi semua gerak-geriknya. Namun kalau mau izin kemana-mana ya nggak pernah sih dilarang, hanya nyolong yang susah dilakukan. Hal ini diceritakan kepada sepupunya Becky. Lourdes pernah ada niatan mengambil barang-barang berharga di rumah majikannya untuk dijual dan duit bakal dikirim ke Filipina. Tapi rumah majikannya itu terlalu modern. CCTV on, pintu susah dibuka, harus pakai tombol kode yang jika salah pencet langsung bunyi alarm kenceng. Belum lagi semacam ada pistol di setiap sudut rumah yang bikin ngeri kalau nekat mencuri. Becky yang ngamuk dong, masa sepupunya niat mencuri sih, kan udah enak dapat gaji gede dengan kerjaan yang sedikit. Nggak usah maksa walau kebutuhan di kampung banyak karena resikonya cukup besar. Kita lompat ke bulan Agustus 2019. Kenyataannya Lourdes semakin stres dengan keadaan keluarganya di Bayuga, Filipina karena anak-anaknya mau masuk sekolah butuh dana besar. Mertuanya sakit dan dirawat. Suaminya bilang perlu uang untuk bayar utang karena sudah dikejar-kejar rentenir, serta kebutuhan lain dari orang tuanya yang minta duit untuk perbaikan rumah yang hampir roboh. Ya namanya kebutuhan emang nongol aja terus, padahal nilai tukar peso Filipina nggak terlalu jauh sama dolar New Zealand. Makanya Lourdes stres untuk cari pinjaman dana. Dia pernah minta kasbon sama majikannya tapi ditolak. Mau pindah kerja ya sama aja sih gajinya. Di situ udah enak, kerjanya dikit hampir 80% waktunya rebahan doang. Di tempat lain takutnya lebih repot apalagi kalau ada anak-anak. Mental pemalas tapi pengen gaji sebesar-besarnya. Makanya kali ini dia sedikit maksa sama Becky. Siapa tahu bisa mengacak-acak rumah Pak Romeo dan Tamar karena di situ kan lebih konvensional. Nggak ada CCTV kayaknya, nggak ada juga tombol-tombol aneh untuk buka pintu atau lemari. Jadi harusnya sih lebih mudah tanpa ketahuan. Tapi tetap aja Becky menolak karena ini resikonya gede. Berbuat kejahatan di negara orang kalau ditangkap bisa-bisa kena hukuman nyawa kita. Lourdes bilang mana ada sih nyolong dihukum berat. Palingan kalau ketahuan ya dideportase. Tapi harus main pintar lah. Sekali lagi Becky menolak ajakan tersebut. Sampai pada hari Minggu 1 September 2019, Lourdes ngomong serius kepada sepupunya. Kan Becky ngakunya suka sama Romeo, lalu berharap bisa punya anak bule untuk memperbaiki keturunan. Kenapa nggak manfaatin situasi dan bikin aja rencana supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar? Kita bikin mabuk Pak Romeo, lalu kita gagahi dia. Syukur-syukur Becky bisa hamil lalu minta tanggung jawab untuk dinikahi. Sementara Lourdes hanya butuh beberapa perhiasan dan uang dari kamar pasangan Kokiri. Pokoknya kalau Ibu Tamar sedang ngantor dan Romeo sendirian di rumah, ya kita gas aja, nggak bakal ketahuan karena dia kan mabuk. Hal ini bikin ngeri sebenarnya, tapi emang Becky semenjak kerja di situ suka banget sama tuannya. Apakah mabuk bakal bener-bener bikin Romeo tidak mengingat kejadian? Apakah kalau mabuk, burungnya masih bisa tegang? Bahkan Lourdes sampai berbohong ya bahwa dulu ada temennya yang berhasil hamil dengan membuat majikan mabuk selama beberapa malam. Ini bikin Becky yang tadinya ragu-ragu akhirnya mau menuruti
menuruti permintaan sepupunya. Sebenarnya makin kesini itu si Becky nggak berniat kok merebut suami majikannya. Dia terobsesi pengen punya anak yang tampan atau cantik blasteran gitu. Cara baik-baik dengan menggoda Romeo kan nggak mempan kemarin. Makanya setuju dengan cara jahat yang diajukan oleh si Lourdes. Pada Rabu malam tanggal 4 September 2019, Lourdes datang dengan beberapa botol minuman alkohol lalu mengajak Pak Romeo ikutan minum bersama Becky dengan alasan dirinya sedang berulang tahun. Saat itu Ibu Tamar sedang berada di luar kota, yakni Rotorua, untuk menghadiri rangkaian seminar gizi. Romeo menurut aja untuk menghargai sampai dirinya benar-benar dicekokin banyak minuman yang membuat mabuk dan mulai ngelantur sana-sini serta hilang kesadaran. Lourdes membantu sepupunya untuk menanggalkan pakaian sang tuan hingga terjadilah perbuatan tercela antara Becky dengan Romeo. Sementara Lourdes ngacak lemari dan mendapatkan beberapa buah cincin yang langsung dikantongin sama dia. Coba buka brankas namun tidak berhasil. Hal yang sama terjadi 2 hari setelahnya saat Ibu Tamar belum juga balik dari Rotorua. Mereka menaruh obat tidur pada minuman Romeo yang bikin lelaki itu nggak kuat nahan kantuk. Dikerjain oleh Becky dan Lourdes. Anehnya si Lourdes malah ikut-ikutan kali ini. Siapa tahu bisa dapat anak bule juga untuk memperbaiki keturunan. Kalau yang sekarang sih tidak ada barang yang dicuri. Hal yang sama terulang lagi 4 hari setelahnya pada Selasa 10 September 2019 di mana mereka mengajak minum bir sampai Romeo sempoyongan lalu mengigau parah. Malahan Becky berhasil menggagahinya dilanjut oleh si Lourdes. Setelah itu Lourdes berhasil menggasak 5 buah kalung milik Tamar yang kemudian disimpan di rumah majikannya sendiri. Pada Kamis siang tanggal 12 September 2019 saat sudah pulang, Tamar kecarian perhiasannya lalu menanyai suami serta ART-nya yang harusnya tahu kan karena mereka berdua hampir selalu di rumah. Becky 24 jam gak pernah kemana-mana. Romeo tiap malam selalu pulang ke rumah. Sementara Tamar sering nginap di luar kota. Anehnya sang suami bilang gak tahu apa-apa. Romeo cuma mengeluhkan rasa sakit pada kepalanya selama 2 minggu terakhir yang terkadang bikin lupa ingatan sampai pagi. Hal ini bikin curiga istrinya lalu menyuruh Romeo untuk memeriksa rekaman CCTV yang pusatnya ada di kamar kedua yang selalu terkunci. Becky langsung kaget karena mengira rumah itu nggak ada kameranya. Dia nggak pernah tahu dan nggak kelihatan juga di mana ngeletakinnya. Apa mungkin titik hitam seperti noda yang ada di atas pintu di sudut plafon? Itukah kamera kecilnya? Badannya makin gemetar saat kedua majikannya masuk ke kamar kedua lalu menyalakan komputer di sana. Sampai akhirnya Becky pun menangis kencang sebelum Romeo dan istrinya melihat isi CCTV. ART berusia 37 tahun itu pun berlutut di kaki Tamar lalu mengakui perbuatannya. Sampai mereka pun melihat isi rekaman, menelepon polisi, membawa Becky dan menangkap Lourdes yang sedang tidur siang di rumah majikannya sendiri. Walau sudah mohon ampun dan mengakui kesalahannya, namun tetap Tamar dan suaminya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahkan Romeo juga menjalani visum, meskipun menurut saya rada bingung kalau cowok apa buktinya ya sudah digagahi, apakah berbekas atau memar anunya, kurang ngerti. Mungkin kalian ada yang tahu, boleh komen di bawah. Becky dan Lourdes sempat diwakili seorang pengacara Pinoy selama pemeriksaan, namun kemudian diganti oleh Ibu Judith Collins yang dianggap sanggup memberi pertahanan lebih kuat. Si Becky mah jujur-jujuran mengenai rencana jahatnya bersama sang sepupu yang niatan mencuri lalu menggagahi Romeo untuk bisa dapat bayi guna memperbaiki keturunan. Rencana Becky, seandainya dia beneran hamil nih, bakalan kabur balik ke negaranya, bukan menuntut tanggung jawab. Sementara Lourdes kebanyakan bohong. Awalnya bilang ikut-ikutan disuruh sepupunya, kemudian berubah katanya sama-sama mabuk jadi gak inget dan gak sadar perbuatan mereka. Sampai diancam bakalan dapat hukuman super berat, baru deh ngaku niat mencuri. Syukur-syukur bisa hamil dapat keturunan cakep meskipun anaknya udah 4 orang di Filipina. Agak membingungkan ya, kok bisa-bisanya terobsesi pengen punya bayi blasteran meski dengan cara yang di luar nalar begini. Sepenting itukah punya anak keturunan bule? Romeo mengaku tidak punya prasangka buruk sama sekali kepada Becky dan Lourdes. ART-nya sering ngobrol sama dia dan orangnya lucu. Sepupunya juga suka mampir dan ngajak bercanda sambil komat kamit yang terkadang bahasanya itu nggak bisa dimengerti. Bener-bener nggak nyangka sudah beberapa kali dibikin mabuk, bahkan sampai digagahi. Dia marah, istrinya juga marah. Mereka menuntut kedua perempuan itu untuk dihukum seberat-beratnya di Selandia Baru. Jangan dibawa ke Filipina, takutnya malah dibebasin. Apalagi terbukti juga
juga bahwa di kamar tidurnya Lourdes masih menyimpan perhiasan yang dicuri. Ini kejahatan yang mengerikan meskipun korbannya laki-laki. Hampir gak pernah loh ada yang begini sampai-sampai pasangan Kokiri menjalani terapi mental dan beberapa kali absen di persidangan. Sebenarnya sidangnya lumayan riuh ya kalau saya baca runutan kesaksian serta keterangan yang diberi. Masalah ketenaga kerjaan, masalah hukuman antar bangsa yang berbeda, pasal menggagahi laki-laki, niatan ekstradisi, perbuatan bikin mabuk, pencurian, dan masih banyak yang ribet. Bahkan majikan Lourdes pun lepas tangan karena bagi mereka ini gak ada hubungannya pada pekerjaan sebagai ART di kediaman tuannya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 3 Februari 2020, hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Wilayah Auckland menyatakan bahwa Becky Malabat serta Lourdes Artera yang saat sidang berlangsung berusia 38 dan 37 dinyatakan bersalah atas perbuatan tercela, konspirasi kejahatan pencurian, serta kejahatan dengan zat yang memabukkan. Kedua wanita asal kota Bayugan, Filipina tersebut pun terkena hukuman masing-masing 8 tahun kurungan. Pihak keluarga sempat minta pemindahan ke Asia untuk menjalani vonis yang dijatuhkan pada mereka, namun ditolak dan tetap ditahan dalam penjara wanita Wiri di Auckland Selatan. Buat info juga bahwa baik Becky maupun Lourdes tidak berhasil hamil ya, meski sudah 3 kali menggagahi Romeo secara brutal. Uniknya setelah kasus ini bahkan Tamar Galvin akhirnya hamil dan melahirkan putra mereka di bulan Juni 2022. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas melakukan hal tercela dengan meniduri lelaki bule yang katanya bisa memperbaiki keturunan supaya nanti anak-anaknya good looking dan menjadi idola? Banyak yang bilang seringnya terjadi kasus serupa, khususnya tenaga kerja dari Filipina hamil saat balik ke negaranya dengan mengaku sempat nikah dengan majikan bule, kemudian bangga dengan wajah anaknya yang cakep padahal hasil kejahatan mamanya yang seperti kasus kita ini. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.